Cerita dimulai di rumah sebuah keluarga di mana satu-satunya pelarian mereka adalah iman. Mereka menggadaikan rumah untuk memperluas dan meresmikan klinik hewan campuran terbesar di Texas, di mana setiap bulan diadakan piknik dengan anggota gereja. Keluarga mereka sangat bersatu dan menyenangkan. Hingga suatu malam hidup mereka berubah sepenuhnya ketika Anna, salah satu anak perempuan mereka, mengalami sakit perut. Christy dan Kevin menghabiskan malam itu sangat khawatir tentang putri mereka dan risiko bisnis baru mereka. Christy, seperti ibu pada umumnya, menyadari ada yang tidak beres. Jadi setelah mengunjungi 3 dokter yang berbeda, dia memutuskan untuk bepergian ke kota lain, untuk bertemu dengan spesialis yang mendiagnosis bahwa Anna menderita refluks karena intoleransi terhadap laktosa, dan sebagai bagian dari pengobatan, dia harus mengikuti diet ketat. Mereka melakukan segala cara untuk memenuhi dietnya, tetapi meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan menjadi semakin kuat dan tak tertahankan. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga pada suatu malam, Anna menjerit kesakitan yang tak tertahankan sehingga orang tuanya harus membawanya ke rumah sakit dalam keadaan darurat. Di sana, seorang dokter lain melihatnya dan untuk keempat kalinya mereka memberikan diagnosis yang sama. Christy tidak bisa mempercayainya, dan dengan marah mengatakan kepada dokter bahwa itu tidak mungkin refluks. Christy meminta lebih banyak tes atau dokter lain untuk memeriksanya, tetapi dia semakin kesal dengan sikap dokter itu hingga dia mulai berteriak, "Saya tidak akan meninggalkan rumah sakit ini sampai saya tahu apa yang dialami putri saya." Dokter itu tidak punya pilihan lain selain melakukan lebih banyak tes. Setelah beberapa saat, direktur pediatri datang dan, jelas, hati seorang ibu tidak pernah salah. Anna tidak sebaik yang dikatakan dokter, dia mengalami obstruksi total dan lengkap pada perutnya yang jika tidak diselesaikan, dia akan kehilangan nyawanya segera. Gadis itu menjalani beberapa prosedur yang tidak nyaman dan menyakitkan untuk melakukan operasi darurat. Kemudian dokter menjelaskan kondisi Anna, memastikan bahwa dia menderita gangguan motilitas usus yang tidak memiliki obat dan mereka memulangkannya dengan instruksi ketat untuk menormalkan kondisinya. Tetapi sebelum itu mereka diberitahu bahwa ada dokter spesialis dalam kasus-kasus yang tidak dapat disembuhkan ini dan menyarankan untuk mengunjungi dia. Sekembalinya ke rumah, rutinitas keluarga berubah karena semua orang harus memperhatikan Anna yang meskipun terlihat sangat lemah, merasa lebih baik, tetapi perutnya tumbuh secara tidak proporsional. Christy mencoba membuat janji dengan spesialis, tetapi tidak mendapat tanggapan karena dia adalah dokter yang sangat dicari. Seiring berjalannya waktu, keputusasaan Christy semakin besar karena dia tahu bahwa hari-hari Anna terbatas. Christy merasa imannya mulai memudar meskipun gereja terus berdoa untuk gadis itu. Untuk menghibur Anna, Kevin memberinya seekor anak anjing bernama Napoleon yang membuatnya sangat bahagia, meskipun Christy sangat kesal karena itu menambah pekerjaan lebih banyak dari yang bisa dia tangani. Ketegangan di rumah semakin meningkat dan Kevin serta Christy bertengkar tentang segalanya hingga Christy tidak lagi ingin menghadiri gereja. Kakak perempuannya yang menyadari segala yang terjadi merasa sedih dan khawatir, sehingga dia meminta Tuhan agar Anna sembuh total, tetapi malah semakin parah. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk bepergian dengan Anna ke Boston tanpa menunggu janji karena mereka tidak bisa berdiam diri. Seperti yang diduga, dokter tidak bisa melihatnya tanpa janji. Christy memohon kepada resepsionis, memberitahunya betapa seriusnya kondisi Anna, rasa sakit yang mengerikan yang dia alami, dan pengobatan yang sedang dijalaninya. Resepsionis terharu dan merasa menyesal, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu tanggalnya. Dengan sedih dan patah hati, Christy pergi dan mereka pergi ke restoran di mana mereka bertemu Angela, menawarkan untuk membawa mereka jalan-jalan. Karena gadis itu sangat menyukai ide tersebut, mereka memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya, ide jalan-jalan itu bagus karena mereka menikmatinya, terutama Anna yang mengunjungi akuarium yang sangat ingin dia lihat. Tiba-tiba, Christy menerima panggilan dari kantor Dr. Nerko yang menjadwalkan janji untuk hari berikutnya. Mereka tidak bisa mempercayainya, harapan dan iman Christy bangkit kembali, dan keesokan paginya seperti yang diharapkan, Anna ada di sana siap menjalani tes lebih mendalam untuk diagnosis yang lebih berharap. Dr. Nerko adalah dokter yang sangat istimewa dengan karisma unik yang tahu bagaimana menangani pasien kecilnya dengan lelucon dan guyonan sehingga anak-anak lupa mengapa mereka ada di sana. Namun,
Karisma dokter itu harus berkurang saat berbicara dengan Christy karena sayangnya dia mengkonfirmasi bahwa kondisinya sangat serius dan dengan tingkat rasa sakit yang sangat kuat. Dokter menjelaskan dengan grafik obstruksi yang tidak dapat disembuhkan yang dialami Anna dan juga memberitahu seberapa besar obstruksi dan rasa sakit itu dapat dikendalikan dengan beberapa obat yang sangat kuat tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Saat memulai pengobatan, dia harus membawanya ke dokter setiap 6 bulan untuk pemeriksaan ulang dan memastikan tidak ada efek samping. Dengan situasi ini, Christy kehilangan iman dan tidak bisa berdoa. Suaminya memahami perasaannya, keluarga mereka tidak dalam kondisi keuangan terbaik, tetapi Kevin melakukan apa saja yang diperlukan agar mereka bisa bepergian dan membawa Anna ke janji-janji dokternya. Christy menyadari bahwa dia marah kepada Tuhan dan meskipun pastor mencoba untuk membuatnya kembali ke gereja, dia tidak mau. Beberapa bulan kemudian, dalam salah satu konsultasi dengan Dr. Nerko, Anna menjalani lebih banyak studi untuk memantau kondisinya karena dia mengalami kemunduran dengan muntah hijau, dan ketika krisisnya berlalu, dia bisa pulang lagi. Di sana dia berteman dengan teman sekamarnya yang menderita kanker. Anna memberitahunya bahwa dia memiliki banyak iman kepada Tuhan dan bahwa dia tidak perlu takut mati, jadi kemudian dia memberinya rantai dengan salib. Malam itu, obat penghilang rasa sakit tidak berhasil pada Anna dan dia menangis kesakitan. Gadis malang itu sudah lelah dan hanya ingin pulang. Dia tidak tahan lagi dan sambil menangis dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin mati untuk pergi ke surga di mana tidak ada rasa sakit. Christy dengan hati yang hancur memeluknya untuk menghiburnya. Keesokan harinya karena keparahan Anna, Kevin dan anak-anak perempuan mereka memutuskan untuk bepergian ke Boston, tetapi di bandara mereka memiliki masalah dengan pembayaran. Namun, kasir yang mendengar adik Anna menjadi rekan dan membantu mereka menaiki pesawat meskipun nanti harus membayar lebih di bank. Anna masih merasa tertekan dan tidak ingin apa-apa sampai ayahnya tiba dengan saudara perempuannya dan semuanya sangat bahagia mengubah kamar menjadi tempat permainan bantal. Ketika dokter mengucapkan selamat tinggal, dia merekomendasikan agar mereka mencoba membawa Anna ke psikolog anak dan mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengannya karena keluarga adalah obat terbaik. Saat itu sudah di rumah seperti yang direkomendasikan dokter, Christy menghubungi psikolog sementara Anna pergi bermain dengan saudara perempuannya dan mereka berani memanjat pohon kuno seperti yang mereka lakukan berkali-kali sebelumnya, tetapi tiba-tiba sebuah dahan patah. Dengan ketakutan besar, Anna mencoba turun tetapi jatuh dari ketinggian 10 meter ke dalam lubang di pohon. Orang tuanya putus asa dan tanpa bisa melakukan apa-apa, mereka memanggil pemadam kebakaran yang datang segera dengan wartawan berita. Beberapa jam kemudian mereka belum berhasil mengeluarkannya. Tampaknya dia tidak bernyawa karena dia jatuh dengan kepalanya dan tidak merespons namanya. Christy tidak bisa lagi menahan kecemasan yang mengerikan itu dan berlutut di kaki pohon untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Sementara para pemadam kebakaran bekerja untuk mengeluarkannya. Beberapa jam kemudian mereka berhasil. Dia memang tidak sadar tetapi masih hidup, jadi segera dia dipindahkan ke rumah sakit. Di sana dokter yang merawatnya sangat terkejut hanya memiliki beberapa goresan kecil dan beberapa cedera ringan, gadis itu utuh tanpa memar, tanpa pukulan atau cedera atau patah tulang, sesuatu yang mustahil mengingat kondisi jatuhnya. Seiring berjalannya waktu, Christy menyadari bahwa tanpa meminum obat, Anna tidak lagi merasa sakit, dia bermain seperti biasa dan perutnya kembali normal. Suatu hari, Anna memberitahu orang tuanya sesuatu yang aneh yang terjadi padanya ketika dia jatuh ke dalam lubang pohon. Dia memberitahu mereka bahwa semuanya menjadi gelap dan dia keluar dari tubuhnya. Itu sangat aneh karena dia melihat tubuhnya sendiri tetapi dia tidak berada di dalamnya dan ada kupu-kupu yang indah. Pada awalnya dia tidak tahu di mana dia berada tetapi dia merasa aman. Itu adalah taman yang sangat indah, kemudian dia berjalan di antara awan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia ingin tinggal tetapi Tuhan memberitahunya bahwa dia harus kembali, meyakinkannya bahwa dia akan kembali sehat. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun pada saat itu karena mereka tidak akan percaya. Christy yang sangat ragu-ragu membawanya kembali ke Boston untuk memastikan segala sesuatu yang dikatakan putrinya, dan dokter sangat terkejut karena semuanya bekerja dengan sempurna. Dia mencari penjelasan ilmiah karena dia tidak bisa memahami bagaimana sesuatu yang tidak ada obatnya bisa sembuh, tetapi ketika dia melihat Anna, dia menyadari bahwa apa yang terjadi adalah sebuah mukjizat dan dia mengucapkan selamat tinggal karena dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali.
Kemudian Anna dan ibunya mengucapkan selamat tinggal kepada Angela, mengucapkan terima kasih atas segalanya. Tidak lama kemudian, ceritanya tersebar di berita. Christy telah mendapatkan kembali imannya kepada Tuhan dan berada di gereja di depan kamera televisi untuk menceritakan pengalaman dari mukjizat besar ini. Setelah menceritakan semua yang dialami dengan penyakit Anna, dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa mukjizat ada di mana-mana, kadang-kadang datang dengan cara yang paling aneh dan dengan orang-orang yang hanya muncul di jalan kita dan teman-teman yang mendukung kita apapun yang terjadi. Mukjizat adalah cinta kita dan Tuhan adalah cinta dan cinta adalah pengampunan. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Setelah mendengar kata-kata Christy, beberapa orang tidak percaya bahwa Anna sangat sakit, tentu saja karena kadang-kadang sangat sulit untuk mempercayainya, tetapi mereka melakukannya setelah mendengarkan ayah dari teman Anna di rumah sakit yang bersaksi bahwa dia sangat serius dan bahwa berkat Anna, putrinya berubah di hari-hari terakhir hidupnya karena dia merasa lebih aman dan merasa bahwa Tuhan bersamanya karena Anna memberinya iman dan juga kedamaian. Jadi dia datang jauh-jauh dari Boston untuk berterima kasih kepada Anna dan ibunya karena menceritakan kisahnya dan Christy mengucapkan terima kasih juga. Kemudian di rumah sebelum makan pizza yang sudah lama ditunggu-tunggu, semua orang berdoa bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan atas makanan, karena bersama-sama, untuk dia dan untuk semua yang dia berikan. Sekarang mereka hidup seolah-olah setiap hari adalah mukjizat karena bagi mereka itu adalah mukjizat.